Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang kitab Ihya Ulumuddin yang sudah kita mulai beberapa waktu yang lalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas selanjutnya, yaitu Al-Babul Khamis fi Adabi Al-Muta'allim wal-Mu'allim, ya. Bab kelima tentang tata krama para muta'allim. Muta'allim adalah belajar, orang yang belajar, termasuk juga mungkin siswa, mahasiswa dan sebagainya. Wal mu'allim, dan orang yang mengajar. Mu'allim itu orang yang mengajar, ya, disebut mu'allim. Amal muta'allim fa'adabu wa wadha'ifu ad-dhahirah kasirah walakin tandum tafarikuha asra jumal, ya. Sebenarnya ada banyak sekali adab-adab yang harus dipenuhi oleh seorang yang sedang belajar, sedang mencari ilmu. Yang dohir banyak sekali, ya, tetapi setidaknya ada 10 hal yang penting untuk dipunyai oleh orang-orang yang sedang belajar atau orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Apa? Yang pertama adalah taqdimu taharatin nafs an rada'ilil akhlaq. Yang pertama adalah mendahulukan untuk membersihkan jiwa. Jadi menurut Al-Ghazali bahwa pelajar itu, mahasiswa itu, ya, harus membersihkan jiwanya sebelum dia belajar. Dari apa? An-roda ilil akhlak, dari akhlak-akhlak yang tercela, Muhammad mumul awsofi, dan, ya, sifat-sifat yang tercela, ya. Idil ilmu ibadatul qalb wa sholatus sir wa qurbatul batin ilallahi ta'ala. Kenapa demikian? Karena ilmu adalah ibadahnya batin, ibadah ruhani, ya, ibadah batin, gitu. Wa sholatis siri, dan sholat yang sifatnya rahasia, ya, sifat sholatnya hati lah, mungkin kalau dalam bahasa mudahnya itu sholatnya hati, ya, sholatnya hati. Wa qurbatil batin ilallahi, dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa harus membersihkan diri? Ya, sebagaimana sholat, begitu, ya, sebagaimana sholat. Maka wa kama la tasihhu shalah allati hiya wadifatul jawarih ad-dhahira, ya, sebagaimana tidak sah sholat orang yang sholat itu kalau tidak bersuci, gitu, ya. Dimana sholat itu adalah kewajiban atau tugas jawarih ad-dhahira, anggota fisik, gitu, ya. Tidak sah kecuali dengan apa? Ila bitadhirid dhahir anil ahdas, kecuali mensucikan dhahir itu dari hadas, wal ahbasi, dan kotoran-kotoran, ya. Bakadzalika la tasihu ibadatul batin wa imaratul qulub bil ilmi ila ba'da taharatihi. Ya, dengan demikian tidak sah pula dong ibadahnya batin dengan pengembangan hati, ya, dalam meraih keilmuan, kecuali setelah bersuci, tentunya begitu. Ila bitadhiri ila ba'da taharatihi, ya, an khabaisil akhlaq wa anjasil awsaf, dari buruknya akhlak dan najisnya sifat-sifat yang ada. Nah, Al-Ghazali kemudian
menyitir sebuah hadis ya. Qala sallallahu alaihi wasallam bunyadinu 'alan nadhafah. Agama ini dibangun atas kebersihan ya. Artinya apa? Kalau Anda lihat segala ibadah harus dilalui dengan bersih ya. Gitu. Artinya membangun agama itu ya diawali dengan bebersih dulu. Wa huwa kadzalika batinan. Termasuk juga yang harus dibersihkan adalah batinnya. Wa dhahiron, dan juga zahirnya gitu ya. Qala Allah Ta'ala innamal musyrikuna najasun. Dalam ayat Al-Qur'an disebutkan orang-orang yang musyrik itu adalah najis gitu ya. Orang musyrik itu adalah najis. Artinya apa? Tambihan lil ukul ala anat toharoh wan najazah ghairu maksura ala dawahir al mudrika bil khis fal musyrikot yakunu maksulul badan walakinnahu nazul jauhar. Artinya bahwa sebagai pengingat bahwa bersuci bersuci dan najis tidak hanya terbatas pada hal-hal yang tampak saja, yang terindra saja. Maka di dalam ayat tadi dikatakan fal musyrik qad yakunu nadhifus saub. Orang-orang musyrik itu bisa jadi pakaiannya bersih, maksul badannya bersih, walakinnahu najasul jauhar, tetapi inti dalamnya adalah najis. Jadi yang dimaksud innamal musyrikuna najasun itu bukan fisiknya, tetapi ruhaniyahnya. Kenapa disebut begitu? Nazul zair aibatinhu ya. Mulatohun bil khobais, karena batinnya itu mulakhotun itu terciprat-ciprat ya, nggak karuan lah dengan kotoran-kotoran. Misalnya ada orang yang habis bermain di kotoran itu, apa istilahnya ya, pokoknya banyak kotoran di dalam ruhaniyahnya ya. Ibaratun amma yastanib wa yatlubul bu'da minhu, yaitu sebuah penggambaran dari hal-hal yang harusnya dihindari dan hal-hal yang diminta ya, diminta untuk menjauh dari itu ya. Wa khabaisu sifatil batin ahamu bil istinab fa innaha ma'a khabsiha fil hal muhlikatun fil ma'al. Dan kotoran-kotoran yang sifatnya batiniah ini lebih penting untuk segera dihindari, karena itu dengan kotoran-kotoran itu ya sekarang ini akan merusakkan ke depan. Jadi harus segera dibersihkan ya. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul malaika baitan fihi kalbun ya. Dalam hadis dikatakan malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya ada anjingnya gitu ya. Wal qalbu baitun, hati adalah rumah ya. Wa mangsilul malaika, disitulah kemudian malaikat itu tempat turun dan naiknya itu di dalam hati ya. Maksudnya hati manusia itu tempat naik turunnya malaikat itu ya di hati manusia ya. Wa muhbitu asarim wa mahalus tiqrarim, kadang juga pergi, kadang juga berdiam di sana ya. Wa sifat ar-radi'ah mislal ghadab wa syahwa wal khitu wal hasad wal kibr wal ujub wa akhwatuha kilabun. Adapun sifat-sifat yang tercela, yang rendah ya, seperti pemarah, syahwat, birahi ya, kemudian khikat, iri, dengki, kemudian sombong dan bangga diri dan lain-lainnya adalah anjing-anjing yang nabihah ya, anjing-anjing yang buas ya. Fa anna tadkhuluhul malaikah wa huwa mashhunun bil kilab.
Nah, lalu kapan malaikat bisa masuk ke situ kalau di situ ada anjingnya? Ini artinya penggambaran kalau hati itu seperti rumah, maka kosongkanlah rumah Anda itu dari anjing agar malaikat itu berkenan masuk ke dalamnya. Gitu ya maksudnya, kalau diartikan lebih luas dari makna hadis yang di atasnya. Wa nurul ilmu layak tifullahu ta'ala fil qalb ila biwasitatil malaikah. Dan terangnya hati, terangnya ilmu itu tidak akan dihidupkan oleh Allah di hati seseorang kecuali melalui malaikat. Jadi bagaimana orang itu mendapat cahaya ilmu kalau di dalam hatinya itu masih tidak bisa dihadiri oleh malaikat. Artinya di dalam hatinya itu penuh kotoran sehingga malaikat enggan masuk. Apa dasar ayat ini? Dikatakan dalam Al-Quran, wa ma kana li basarin ayukallimullahu ta'ala illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursilu rasulan fayuhi bi'idnihi mayyasa. Jadi dalam ayat lain tadi dikatakan bahwa tidak ada orang yang mendapatkan petunjuk ya, istilahnya mendapatkan ilmu dari Allah kecuali melalui malaikat. Artinya ya cara-cara orang mendapatkan ilmu yaitu dengan melalui malaikat tadi. Nah, supaya malaikat bisa datang ya bersihkan hatinya ya. Kalau dalam terjemah bebasnya mungkin tadi wa maka libasarin ayukallimahullahu ta'ala ayukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhya bi'idnihi mayyasha. Jadi wa maka libasarin ayukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhya bi'idnihi mayyasha. Tidak ada seseorang pun ya yang diajak berbicara ya, berkomunikasi oleh Allah dengan Allah selain dengan melalui wahyu atau melalui sesuatu di belakang hijab, atau Allah mengirimkan rasulnya ya, termasuk malaikat ya, lalu kemudian diwahyukan apa yang dikehendakinya kepada orang itu ya. Itu kira-kira demikian ya. Maka ya bagaimana ya Allah bisa mengirimkan rahmat dari ilmu pengetahuan kepada hati, sementara hatinya tadi tidak mau menerima tamu dari malaikat. Nah, sementara hanya malaikatlah yang mengurus, mewakili dan membawa rahmat itu ya. Para malaikat tentu sifatnya adalah bersih ya, bersih, suci, dan istilahnya tidak suka sesuatu yang kotor gitu ya. Maka di dalam ini pendapatnya Al-Ghazali mengatakan wa hakada mayursil mir rahmatillah al-ulum ila qulub innama tatawallaha al-malaikah al-muwakkaluna biha wa hum muqaddasun al-mutahharun al-mabru'un ya minas sifat al-matmumah dan sebagainya ya. Intinya bagaimana hati seseorang itu bisa menerima rahmat keilmuan sementara hatinya masih penuh dengan kotoran dan malaikat tidak mau masuk ke sana gitu ya. Kemudian walastu aqulu al-murad bilahdil bait wal qalbu. Imam Al-Ghazali tidak mengatakan, dia mengatakan, dan saya tidak berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata bait dalam hadis di atas tadi adalah hati. Wabil kilab wal ghadab wa sifatil matmumah, dan yang dimaksud anjing adalah ghadab dan sifat-sifat tercela.
Walakinni aku akan tetapi saya katakan, kata Al-Ghazali, wa tambihun alaihi wa farqun baina ta'biri dhawahir ilal bawatin, yaitu hanya sekedar pengingat bahwa ada perbedaan antara penjelasan-penjelasan di dalam zahir dan di dalam batin, ya. Wa bainat tambih lil bawatin min dzikri dhawahir, dan ada penjelasan-penjelasan dari hal-hal yang batin dengan mengungkapkan kata-kata yang zahir, ya, ma'at takriri dhawahir fa faraqal batiniyah bihadad daqiqah, ya. Kemudian sebagian orang-orang yang batiniyah, ya, terlalu dalam, ya, kemudian soal itu. Fa inna hadhihi tariqul itibar wa huwa maslakul ulama wal abrar itma'nal itibar ayat baru ma dzukira ila ghairihi, ya, fala yaqtasiru alika mayar al-akil musibatun li ghairi dan sebagainya, ya. Artinya sebenarnya bisa dirunut bahwa apa yang menjadi langkah, ya, tadi Imam Ghazali mengatakan, aku tidak mengatakan bahwa yang dimaksud rumah itu adalah hati, ya, maksud rumah dalam hadis tersebut, ya, dan anjing adalah sifat-sifat yang tercela yang lain, tetapi Imam Ghazali mengatakan bahwa itu adalah peringatan kepada hati dan suatu perbedaan antara kata-kata zahir yang menunjukkan kepada batin dan peringatan kepada batin dengan menyebutkan kata-kata yang zahir. Nah, sementara, ya, golongan kebatinan mengadakan perbedaan dengan pengertian yang halus tadi. Ini biasanya orang-orang yang di ahli kebatinan, atau istilahnya apa, ya, mungkin orang-orang yang ke dalam gitu, ya. Maka inilah tamsil ibarat jalannya tempuh para alimun dan sebagainya, ya. Nah, kemudian Al-Ghazali mengatakan dunia ini selalu berputar, laksana roda pedati, katanya. Maka mengambil ibarat dari orang lain untuk diri sendiri dan dari diri sendiri kepada asalnya dunia ini adalah suatu tamsil ibarat yang terpuji. Artinya begini, kadang kita itu nggak perlu harus merasakan untuk mengambil pelajaran. Cukup orang lain yang mengalami itu, lalu kita mengambil ilmu dari apa yang terjadi pada orang lain. Maka Al-Ghazali mengatakan, maka Anda ambillah ibarat dari rumah, yaitu pembangunan dari manusia. Rumah itu kan bangunan yang dibuat oleh manusia untuk tinggal, ya. Maka coba tariklah gitu, ya, tarik menjadi hati, yaitu rumah yang dibangun oleh Allah. Hati itu rumah yang dibangun oleh Allah. Dari anjing yang dicela karena sifatnya tadi, bukan karena bentuknya, ya. Anjing itu dicela bukan karena bentuknya, tetapi karena sifatnya, ya. Sifat karakternya, ya. Karakternya itu kira-kira seperti itu. Terdapat sifat buas dan najis lah kira-kira gitu. Nah, dalam sisi lain juga dalam diri kita itu, ya, kita sifat-sifat tadi itu, ya, seperti buas, ya, tadi, ya, seperti marah, iri, dengki dan sebagainya, itu kan buas. Maka ketahuilah bahwa hati yang dipenuhi dengan kemarahan, rakus kepada dunia dan bersifat, ya, seperti anjing yang mencari dunia dengan rakusnya, dengan mengoyak-ngoyak kepentingan orang lain, adalah anjing dalam arti dan hati dalam bentuk, ya, dalam arti hati dan, ya, pokoknya dalam arti lain lah. Orang yang bermata hati tentu akan memperhatikan artinya, bukan memperhatikan bentuknya. Jadi bisa jadi kalau Anda melihat anjing, mungkin bukan face-nya, bukan bentuknya yang Anda pikirkan, tetapi esensinya atau arti di dalam diri itu. Nah, bentuk dalam dunia ini mengalahkan arti, ya. Kadang-kadang bentuk menghilangkan arti dan arti itu tersembunyi dalam bentuk, ya. Kadang-kadang, ya, makanya kita tidak cukup dengan indera saja dalam melihat sesuatu, karena bisa jadi di dalam bentuk sesuatu itu menyembunyikan esensi, ya. Nah, sementara nanti di akhirat nanti itu
bentuk-bentuk rupa luar ini akan hilang, lalu bergantilah bentuk aslinya. Maka nanti di akhirat itu kebalik ya. Esensi itulah yang akan dimunculkan dalam bentuknya yang asli ya. Sementara ini misalkan setiap orang Anda lihat senyum, manis semua. Tetapi pada dasarnya hatinya bisa jadi ada yang kecut, ada yang marah, ada yang dengki dan sebagainya. Nah, nanti di akhirat akan dihadirkan, dibangkitkan dalam bentuknya yang aslinya. Jadi orang yang nanti di akhirat akan dibangkitkan dalam bentuk bentuk rohaniahnya ya. Dalam hadis dikatakan orang yang mengoyak-ngoyakkan kehormatan orang lain dibangkitkan sebagai anjing yang galak. Orang yang rakus kepada benda atau harta benda orang lain dibangkitkan sebagai serigala yang ganas. Orang yang menyombong terhadap orang lain dibangkitkan dalam bentuk harimau. Dan orang yang mencari kekuasaan ya dibangkitkan dalam bentuk singa. Ini artinya bahwa nanti itu di akhirat muka-muka orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan hatinya masing-masing ya. Kalau hatinya suka mengoyak-ngoyak punya orang lain ya nanti jadi seperti anjing dan sebagainya ya. Dan banyak lagi saya kira hadis-hadis yang menerangkan tentang itu. Kemudian jikalau Anda, kata Al-Ghazali, jikalau Anda mengatakan bahwa banyaklah belajar yang rendah budi memperoleh ilmu pengetahuan, maka tahulah Anda kiranya bahwa alangkah jauhnya ilmu itu dari ilmu yang sebenarnya, yang berguna di akhirat ya. Jadi belajar itu kalau akhlaknya rendah ya, itu ujung-ujungnya adalah tidak akan ada gunanya ilmunya di akhirat nanti gitu ya. Ya, yang pertama ya bahwa maksiat adalah racun ya. Misalkan gini, ada orang belajar tapi bermaksiat ya, seperti orang yang pengen hidup tapi minum racun, kata Al-Ghazali begitu. Adakah kata Al-Ghazali, adakah Anda melihat orang yang mengambil racun dengan mengetahui bahwa itu racun yang membunuhnya? Dan aneh ya maksudnya gitu ya. Nah, kadang juga ya kita bisa mendengar perkataan yang diucapkan dengan lidahnya dalam satu bentuk ya, tapi hatinya berkata lain. Jadi kadang-kadang ya mungkin ada orang berkata A tetapi hatinya B ya, gitu ya. Itu bukan ilmu. Sebenarnya ilmu itu ya A ya A, B ya B, kira-kira begitu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan tidaklah ilmu dengan banyak cerita, tetapi ilmu adalah nur Allah yang ditempatkan di dalam dada ya. Sebagian para sahabat juga berkata sesungguhnya ilmu itu khosyah ya, khosyah kepada Allah. Sesungguhnya disebut ilmu itu adalah khosyah kepada Allah. Khosyah itu apa? Khosyah itu ya takut kepada Allah, takut yang bukan menjauh tapi takut tetapi mendekat gitu ya. Maka dalam ayat Al-Quran dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama ya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah daripada para hambanya itu ya ulama gitu ya. Ulama. Orang itu kalau jadi ahli ilmu mestinya itu menjadi khosyah. Itu ya kalau dalam konsep Quran bahwa ulama adalah orang yang khosyah kepada Allah. Ilmuwan itu orang yang khosyah kepada Allah. Menunjukkan dari ayat ini bahwa ilmu itu tujuannya adalah menjadikan seseorang lebih khusyuk kepada Allah.